Sekarang saya tanya, kalau kamu beriman kepada Al-Quran, di rumah kamu terdapat Al-Quran nggak? Iya ada. Oke. Kamu beriman kepada Injil, di rumahmu ada Injil nggak? Udah nggak ada di Nah, soalnya Injil itu berarti sudah kamu namanya omong kosong. Ini yang disebut dengan munafik. Munafik. Kenapa kamu dikatakan munafik, Cong? Gini, Cong. Bagaimana kamu mengatakan, saya beriman kepada Taurat, saya beriman kepada Injil, saya beriman kepada Quran, tetapi di rumahmu cuma ada Quran dan kitab-kitab ulama. Intinya begini, Cong. Kalian itu lain di mulut, lain di kenyataan. Yang kalian imani itu Al-Quran dan kitab-kitab karangan ulama. Itu yang kalian imani. Makanya rumah kalian dipenuhi oleh kitab-kitab itu. Oh, gimana? Cong, janganlah kita ini bermunafik. Ayo kita jujur, Cong, kepada diri sendiri. Emangnya kamu ada kitab Taurat itu emang ada ya? Cong, aku tanya sama di tempat saya Al-Quran ada, Injil ada, Taurat ada, kitab Jabur, Mazmur ada. Gimana? Kalau memang ada, coba dilihatkan kitab Taurat yang ada di kamu itu. Cong, sekarang itu, Cong, kitab-kitab seperti itu tinggal nginstal saja, Cong, di aplikasi. Kitab gini, Cong. Saya ini berangkat ke sini, saya tidak bawa kitab-kitab fisik itu. Kenapa tidak saya bawa? Nanti di imigrasi diperiksa. Ngapain kamu bawa kitab ini? Nggak saya bawa, Cong. Tapi saya install saja. Gini, Cong. Itu tinggal install saja di aplikasi. Kenapa susah-susah? Seorang zaman sekarang sudah digital kok. Kenapa? Emangnya Yusuf PI? Teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Orang sudah ada digital, tinggal download aja kok. Silakan. Kamu nggak sesuai dengan omongan sendiri, Dis. Cong, di rumah saya, Cong, di rumah saya di Indonesia, kitab itu ada semua, Cong. Cuman tidak saya bawa ke sini. Karena apa? Nanti kalau saya bawa-bawa, nanti bikin pertanyaan orang. Mana sih kamu, Cong? Intinya begini yang saya bilang sama kamu. Begini, Cong. Kalau kamu itu di mulut mengucapkan beriman, maka di prakteknya kamu harus setidak-tidaknya membacanya, mempelajarinya. Itu. Sekarang apakah kamu belajar? Di dalam Injil dikatakan, hai manusia, janganlah kamu berdusta, janganlah mengucapkan saksi bohong. Itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu yang Al-Quran dan Injil suruh. Tetapi umat muslim tidak suka yang begitu. Mereka sukanya kitab hadis. Apa dikatakan di dalam kitab hadis? Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah berbohong orang yang berbohong kepada istrinya. Tidaklah berbohong kalau nambah istri lagi. Itulah yang kalian imani. Sehingga apa? Sehingga kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Cong, kurang bagaimana lagi, Cong? Udah, intinya begini, Cong. Saya bilang sama kamu, mari kita, bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, marilah kita sampai kepada satu kesepakatan, yaitu apa? Yaitu, ini kapan waktunya aku ngomong? Silakan. Bentar dulu, aku mau nanya, ini kapan waktunya saya ngomong? Ya, silakan. Yang kamu masalahnya tidak jawab, kamu cuman muter-muter saja. Terus dari tadi yang ngomong. Silakan. Betul atau tidak bahwasanya Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat? Bentar dulu. Kan di Islam itu harus meyakini, harus mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil kan. Kata kamu, di mana? Emang ada di rumah kamu? Aku tanya sama kamu, emang kamu juga punya nggak kitab Taurat itu? Ini si Kacong ini. Shalom teman-teman semuanya. Di sini kita melihat diskusi antara Bang Edis dan si Kacong ini. Bang Edis berhasil membuktikan beberapa kebohongan yang ada. Pertama, dia mengatakan bahwa dia pun percaya kepada kitab-kitab terdahulu Taurat, Zabur, dan Injil. Namun sedikit pun
pengetahuan dia terhadap Taurat dan Injil tidak ada. Bahkan Alkitab fisik dia tidak pernah miliki, aplikasi pun dia tidak ada. Disinilah seringkali kita melihat bahwa teman-teman Muslim itu mengakui sesuatu, namun mereka bahkan tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mempercayainya. Itu persoalannya. Persoalan kedua, Kacau mengatakan bahwa dia beriman kepada Taurat Zabur. Namun teman-teman, kalian lihat nggak dalam argumentasinya? Tidak ada satu argumentasi pun yang menjelaskan bahwa dia benar-benar beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, kitab-kitab terdahulu. Saya mau katakan bahwa teman-teman Muslim selalu dengan kencang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Namun dalam fakta lapangannya kita bisa melihat bahwa banyak dari kelompok-kelompok Muslim yang bergabung mengatasnamakan mereka adalah pembela-pembela jalan Allah, lalu membunuh orang, membunuh orang. Mereka mengatakan bahwa mereka dari kelompok ISIS lah, kelompok ini membela jalan Allah katanya. Ketika mereka membunuh orang, mereka berteriak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangankan membunuh teman-teman, membubarkan orang yang sedang beribadah aja mereka bisa berteriak Allahu Akbar. Saya tidak tahu mengapa demikian, tapi itulah fakta. Padahal di dalam Taurat menuliskan satu pesan dalam Keluaran 20. Kalau teman-teman lihat Keluaran 20 adalah 10 perintah Tuhan ya, 10 Taurat, 10 hukum Taurat itu ya. Salah satu ayatnya berbunyi begini. Jangan membunuh. Ya toh. Lalu mengapa? Ini 10 hukum Taurat ini dari Allah sendiri. Ya kan? Dari Allah sendiri yang menjelaskan bahwa jangan membunuh. Tetapi kelompok seberang, mereka membuat kelompok yang besar memegang senjata untuk membunuh orang dan berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka fine-fine aja, mereka baik-baik saja dengan semua ini. Saya pikir yang mengumandangkan kami percaya Taurat, Zabur, Injil ini harus bertobat. Ya kan? Kalian harus bertobat. Bahkan mereka dilarang untuk membaca Alkitab. Dan mereka mengklaim bahwa di dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya. Ada dari mana teman-teman? Kalau kalian mau membaca Taurat, Zabur, Injil, mau tidak mau kalian harus datang kepada Alkitab, membaca Alkitab. Tetapi itulah selalu ada alasan bagi mereka. Mereka menuduh bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Alkitab itu sudah tidak asli lagi, sehingga mereka tidak perlu lagi mencari kebenaran itu dalam Alkitab. Jadi alasan demi alasan mereka berikan untuk tidak membaca Taurat, Zabur, Injil yang asli. Itulah masalahnya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Yesus Kristus tetap Tuhan bagi semua umat manusia dan yang percaya kepadanya pasti masuk surga.